Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ruqyah mandiri insyaallah bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita sudah mendengarnya insyaallah. Kita mungkin juga pernah mempraktekannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ada 3 persyaratan inti terkait dengan ruqyah. Yang pertama adalah ruqyah itu bacaan-bacaannya diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang diambil dari Asma al-Husna. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, ruqyah jangan kemudian diyakini itulah yang memberikan pengaruh kesembuhan. Akan tetapi kita harus yakin bahwa ruqyah itu adalah sebagai sarana pengobatan atau sebagai obat. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kali ini sekilas untuk mereview ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana tata cara ruqyah mandiri. Bagaimana tata cara ruqyah mandiri? Setidaknya ada 2 teknis ya, ada 2 teknis, 2 cara. Yang pertama adalah dengan kita mengumpulkan kedua telapak tangan kita, kita baca ayat-ayat ruqyah. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu kita tiupkan. Setelah itu kita usapkan ke seluruh badan kita. Kita usapkan ke seluruh badan kita. Itu cara yang pertama, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau sakit kepala, kemudian beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan. Setelah itu diusapkan ke kepala beliau. Kemudian teknis yang kedua adalah kita menggunakan air ya. Kita menggunakan air ya. Ini bisa untuk disiapkan untuk minum ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan bidara, daun bidara. Kita pecah-pecah, kecil-kecilkan ya. Kita kecilkan atau bisa juga ditumbuk ya. Ya, kemudian kita campurkan ke sini. Ya. Campurkan, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setelah itu bisa langsung diminumkan ya, bisa langsung diminumkan. Bismillah ya. Dan air ini bisa juga dimanfaatkan untuk membasuh atau untuk campuran mandi, dan juga bisa juga untuk menyemprot ruangan. Jadi air yang kita buat, yaitu air ruqyah, bisa difungsikan untuk minum ya, bisa juga untuk campuran air mandi, dan bisa juga untuk menyemprot ruangan ya. 2 teknis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau menyebutkan yang teknis yang pertama tadi dengan membacakan ayat ruqyah kemudian ditiupkan. Kemudian yang kedua adalah dengan membacakan di air. Setelah itu air itu bisa diminumkan ya, diminumkan kepada yang diruqyah. Dan sekali lagi, ruqyah mandiri ini adalah salah satu di antara teknis kita untuk proteksi diri kita, dan juga sebagai teknis untuk pengobatan diri kita dari
baik penyakit itu medis maupun non medis. Karena baik kalau yang medis bisa untuk bersinergi dengan obat-obat medis, ya, bisa bersinergi dengan obat-obat medis. Karena fungsi bidara itu adalah salah satunya untuk melancarkan peredaran darah, sehingga ketika ada gangguan jin, maka jin itu menyumbat di saluran-saluran pembuluh darah. Maka itulah yang kemudian disentor dengan nutrisi-nutrisi yang diambil dari air ruqyah yang dicampur dengan daun bidara. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari segala bentuk keburukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.